Kami hanya manusia yang terbatas. Amin. Manusia yang tidak punya kekuatan. Kalau kami hari ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kalau kami hari ini masih percaya kepada-Mu Tuhan, kalau kami hari ini masih sungguh berharap kepada-Mu Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Bahkan firman Allah berkata di Mazmur 49 ayat yang ke-21, manusia dengan segala kegemilangannya, tetapi tanpa pengertian dan takut akan Tuhan, sama seperti hewan yang harus dibinasakan. Kami tidak mau hidup kami seperti hewan, Tuhan. Amin. Kegemilangan kami bukan karena harta, berarti kami bukan karena uang, bukan karena harta, tapi karena kami berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kami memiliki Roh Kudus, kami mau taat pada kehendak-Mu, kami mau taat pada rencana-Mu, rencana agung itu Tuhan, yang Engkau beri bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, kuduskan pikiran kami, supaya kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur. Ya, saya harus ingatkan, satu ayat satu minggu hafalin. Ya, tetap saya akan paksa. Ya, Bapak Ibu saya akan paksa. Bapak Ibu nggak mau, rugi sendiri. Satu ayat satu minggu harus dihafalkan. Ya, itu Tuhan yang bicara sama saya. Ya, paksa jemaatmu. Kalau nggak diberkati Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Ya. Karena saya dapati Bapak Ibu boleh mampu, Bapak Ibu boleh pintar, Bapak Ibu boleh sanggup, tapi kan tanpa kasih karunia Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Ya. Saya ulangi, tanpa kasih karunia Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ya. Saya ulangi pengumuman di GGPR Petra ya, saya sudah share di WhatsApp. Kebutuhan dana Natal kita 35 juta, sudah terkumpul 14 juta. Saya sudah bayar DP gedung 10 juta. Mari kita berdoa untuk 21 juta. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Yang tidak pernah kasih persembahan, ayo sekali-sekali kasih persembahan. Yes. Ya. Saya melihat ada banyak orang yang tidak pernah kasih persembahan. Ya. 2.000 perak pun itu berharga di mata Tuhan. Amin. Bukan jumlahnya Bapak Ibu, tapi hatinya mau beri untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, mari ya kita berdoa untuk acara ini karena lawatan Tuhan terjadi. Waktu saya datang membayar itu dana 10 juta ke pemilik gedung Bakmi Golek Ballroom, Tuhan taruh di hati saya temanya Natal dan menuai. Ya. Oh ya, kita akan menuai Tuhan. Lalu saya dapat ayat Bapak Ibu sama Ibu Rita sharing hari Jumat itu, Jumat siang. Ternyata ayatnya dari Yohanes 9 ayat 21. Coba kita buka dulu. Kita tinggalkan Mazmur 119. Yohanes 9 ayat 21. Ya. Saya lihat itu Bapak Ibu masih banyak yang gak beri persembahan loh. Maaf ya. Ya, ini video akan saya share. Akan terdengar bagi banyak orang. Ya, kalau tidak memberi persembahan, engkau tidak diberkati. Ya, saya mau bilang, ya Bapak Ibu, ya bukan jumlah yang saya minta, bukan jumlah yang Tuhan lihat, tapi apa yang Tuhan lihat, hati kita mau memberi untuk Tuhan. Ya, Mazmur 9, Mazmur, Yohanes berapa Ibu Rita waktu itu ya? Bukan. Sebentar saya ambil HP dulu.
Karena ini penting Bapak Ibu, ya. Saya pikir GKPR Petra udah jemaatnya udah dewasa ya. Bukan anak-anak lagi. Jadi saya harus ngomongnya lebih keras. Ya. Sebentar. Yohanes 1 ayat 9. Ini dia. Ini dia. Yohanes 1 ayat 9. Ini luar biasa. Ini jadi tema kita. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini jadi tema Natal kita. Ya. Dan kita akan menuai. Karena menuai itu bisa terjadi di saat apa Pak Syukur? Kalau ada terang. Kita akan sukses, akan diberkati kalau ada terang. Jadi hidup kita kalau dalam gelap, ekonominya gelap, minta Tuhan menerangi. Amen. Berarti kita harus bertobat. Ya. Hari ini kita tidak perlu teori. Yang hari ini kita butuhkan adalah yang namanya langsung kita melakukan kebenaran itu. Ya. Saya jujur Bapak Ibu, angka 21. Ini 2 bulan ini, November. Gentar nggak? Secara manusia mungkin gentar. Tapi secara firman, secara iman, saya sudah 5 kali menghadapi ini. Amin. Ini udah 5, ini ibadah kelima yang beramai-ramai ini. Saya pesan itu 130 packs makanan. 130 packs makanan. Saya iman Bapak Ibu akan datang segitu, bahkan mungkin lebih. Kami udah siap. Jadi saya bilang, ya Bapak Ibu, ya hari ini kita akan menuai. Kalau ada terang dalam diri kita. Amin. Tapi kalau hati kita gelap, ya Bu Mary ya, kalau gelap, ekonomimu gak bangkit. Kalau gelap, kamu gak bisa tuai anak. Yes. Ya, saya waktu utus Ivan, kirim Ivan ke Jatinangor di Unpad, kami berdua udah berdoa, tumpang tangan buat Ivan. Engkau adalah misionari di Jatinangor. Wah Pak Syukur. Ya Bu Dari. Engkau adalah misionari di Jatinangor. Bu Linda aja anak satu gak mau jauh-jauh Gabriel. Anak gue satu-satunya. Kami berdoa. Engkau adalah misionari. Semua orang berbicara. Anakmu cuma satu. Tunggal. Tapi engkau kirim. Saya bilang. Ya. Tuhan yang mau. Tuhan yang suruh ke situ. Dan 2025 bulan November ini, tadi Murita juga saksikan, kami akan buat gereja di sana. Amen. Elevate Youth Community. Karena kami harus melayani dulu mereka. Ya, anak saya sudah sering dilayani, temennya. Dan dia ngomong sama Ibu Rita, tante ada lagi teman saya. Saya bilang, wah perjalanan kedua kita konseling terus nih. Saya bilang, gak apa-apa. Ya. Saya cuma berhayal Bapak Ibu, berhayal nih. Boleh ya berhayal ya, Bu Vera? Boleh ya? 20-30 anak muda kita menangkan. Amin. Kita muridkan 40-50. Suatu saat mereka akan kembali ke daerah. Mereka akan berkarya bagi Kristus. Amin. Mereka akan buat gereja. Amin. Pak Binsar, kami mau bergabung sama Bapak Binsar. Wah, dahsyat. Saya bilang, ya Pak Sandy, bukan GKPR lagi. Ya adalah. Oh iya. Saya sudah punya visi Bapak Ibu. Saya mau bilang ini anak-anak muda potensial. Anak-anak muda yang hebat, ITB, Unpad, yang akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Jadi pembesar. Mereka akan jadi sukses. Mereka akan melayani Tuhan. Amen. Mereka bilang, Pak Binsar kami bergabung. Buat gereja. Siap. Ya, maaf ya. Kami akan sering tinggalkan Jakarta. Ada Pak Syukur sama Ibu Dari, gak apa-apa. Ya. Oh iya, saya akan sering tinggalkan. Kami akan buka. Tahu, visi ini sudah Tuhan kasih. Kenapa harus Jatinangor Tuhan? Oh, di Jatinangor ada anak ITB, Unpad. Anak-anak pembesar semua. IKOPIN, ITB, Unpad, STPDN. 4 kampus besar. Ya, dan itu penginjilan siapa? Dari mereka ke mereka. Mereka ke mereka Bapak Ibu. Sini loh, ayo ke pendeta gua. Sini loh, ayo dilayani pendeta gua. Sampai maaf ya, saya
cukup surprise. Kami nginep di Hotel Puri Katulistiwa. Begitu saya sampai, itu porternya bagian apa namanya? Bagian barang itu, kami udah tahu Pak, Bapak Binsar akan datang. Kalian tahu? Iya, kami sudah tahu kan Bapak sering nginep di sini. Waktu saya bayar, mereka pada ribut. Pak Binsar datang, Pak Binsar datang. Waduh, bangga juga gua. Ya. Pak Binsar datang, iya. Kan sudah saya tahu kamarnya. Pesan kamar ini ya. Ya. Pak Binsar datang, Pak Binsar datang. Jadi saya cuma bilang gini, di sana banyak ruang pertemuan Tuhan. Kami udah survei. Saya bilang, oh kami akan pakai ternyata. Ya, jadi Bapak Ibu, ini satu semangat yang dari Tuhan. Kalau kita nggak ada terang, kalau kita tidak ada hidup, kita tidak di dalam terang, maka kita tidak akan bisa melihat visi. Ke depan visi kita apa? Amen. Ke depan hidup kita mau kemana? Di bisnis juga begitu. Mau apa kita dengan usaha kita? Saya cuma bilang Bapak Ibu, saya bilang praktek kedokteran jalan terus. Tapi pelayanan, oh dahsyat. Ternyata Tuhan mau ini orang muda. Sampai tadi pagi saya renungkan dia ya. Anak-anak muda saya menangkan, bukan anak muda sembarangan loh. Anak ITB, Unpad, IPDN, ya, IPDN, IKOPIN, 4 kampus saja ini. Mereka bisa juga ngajak anak Universitas Telkom datang, ya. Pemuritan, mereka bisa ajak anak Parahyangan, Maranatha datang ke Jatinangor karena pertemanan. Wow, dahsyat saya bilang. Sekali mereka sudah lulus, mereka sudah dimenangkan buat Tuhan, mereka datang kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami buat gereja. Pinter-pinter lagi. IP-nya 4. IP-nya 4, Pak Stefanus. Saya sampai melongo. IP 4. Waduh. Otak gue nggak sampai ya. IP 4. Iya. Wah luar biasa. Jadi saya jujur saya bilang ya, Tuhan sekarang mulai geser nih. Ya, kalau Philip Mantova selalu bilang shifting. Saya bilang saya shifting sekarang. Pergeseran nih, mulai pelayanan saya pergeseran nih. Ya, karena Tuhan mau pakai ini. Akarnya Pak orang muda, anak-anak kampus yang dimenangkan bagi Kristus. Dia akan kembali, entah jadi pejabat daerah, entah jadi pengusaha, entah jadi orang sesuatu. Mereka dipanggil Tuhan, mereka dengan kekayaan mereka, modal mereka, ekonomi mereka. Pak, kami buat gereja, siap. Kami akan bergabung sama Pak Binsar. Dan pasti bukan ini. Ya, kayak itu. Saya bilang, ayo kita buka Mazmur 119. Nah, semua pasti bingung. Bukan ini Pak. Iya. Kalau kita di dalam Tuhan selalu shifting, kita jangan stuck hidup kita. Ya, asal ada terang. Ya, asal ada terang. Terang Tuhan harus datang. Ya. Nah, Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Ini alasannya Bapak Ibu kalau ada terang. Ya. Hebat, Tuhan tuh hebat saya bilang. Ya. Tuhan itu hebat. Jadi jangan berpuas diri dengan hidup kita hari ini, ya. Jangan berpuas diri dengan hidup kita hari ini. Ya. Saya enggak berpuas diri Bapak Ibu. Ya, apakah saya berpuas diri? Enggak, saya akan terus bergerak sama Tuhan. Mari 97 Bapak Ibu 98 ya, kita baca cuma 4 ayat kok. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daripada musuh-musuhku, selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang kitab-kitab. Amin. Ya, lihat Bapak Ibu 3 akar kata yang ada di Mazmur ini. Lebih bijaksana, lebih berakal budi, apalagi lebih mengerti. Dahsyat. Itulah visi. Ya. Bagaimana hidup kita mau dibawa Tuhan, bagaimana hidup kita mau mengalir bersama Tuhan, bagaimana hidup kita mau lebih naik lagi bersama Tuhan, itulah visi. Itulah visi. Karena apa? Dimulai dengan apa? Kata-kata
betapa ku cintai Tauratmu. Lihat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita di dalam Kristus itu gak cukup. Tuhan bilang bukan sekedar engkau ada di dalam Kristus, engkau sekedar percaya sama Kristus, engkau sekedar identitasmu salib Kristus, tidak. Tapi pertanyaan bagi kita siang ini, kita cinta Tuhan gak? Cinta Tauratnya enggak? Ya, Bapak Ibu, kalau kita gak cinta Taurat Tuhan, kita gak siap di bawah Tuhan hidup melangkah kemana loh. Jujur saya mau bilang. Saya cuma bilang kalau kita gak cinta Tuhan, gak cinta firman Tuhan, ya kita gak bisa mengarah atau di bawah Tuhan, hidup kita mengalir kemana yang Tuhan mau. Amin. Saya sama Ibu Rita di bawah Tuhan mengalir, ya kami diingatkan terus Jatinangor. Kita mengalir aja. Jalan saya ke sana. Mobil enak kok, nyaman, santai, ya. Tapi kami mau berjalan, memang lelah. Menginjil, melayani itu lelah. Berkorban uang, iya. Tapi Tuhan bilang, karena saya cinta Taurat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Taurat Tuhan itu punya 3 fungsi. Dengar baik-baik. Taurat Tuhan punya 3 fungsi ya Steve. Bukan sekedar kita baca. Firman Tuhan itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama apa? Roma 1, 16, 17. Mari kita buka. Firman Tuhan itu punya 3 fungsi. Roma 1, 16, 17. Makanya apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita sedang hadapi hari ini, kalau kita mau semakin dipulihkan, Bapak Ibu, kita harus pegang firman Tuhan. 3 fungsi. Roma 1, 16, 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hidup kita kuat kalau di dalam firman. Itu fungsi pertama Injil. Makanya bacalah Alkitab setiap hari. Renungkanlah firman setiap saat. Hafalkan firman 1 ayat 1 minggu. Amin. Slogan saya sekarang tambah ya. Hafalkan firman 1 ayat 1 minggu. Itu akan saya paksa. Mau saya dibilang aneh, apa mau dibilang terlalu radikal, ekstrem, biarin. Yang diberkati siapa? Bapak Ibu, bukan saya. Saya berkatnya udah spesial. Berkat saya sudah spesial. Ya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dikatakan firman, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita adalah orang Yahudi rohani. Kita adalah Israel rohani. Karena kita dimasukkan ke dalam suku Israel karena kita percaya Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Enak ya kalau hafal firman ya? Enak kalau hafal firman. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Bapak Ibu, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tidak akan bisa kita hidup oleh iman kalau firman itu tidak kita sukai. Ya, kalau firman itu tidak kita renungkan. Kalau tidak firman itu 1 ayat 1 minggu kita hafalkan. 1 ayat 1 minggu Tia. Dalam 1 tahun berapa ayat ya? 52 ayat. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat. Kita perang iblis lepasan itu dengan firman Tuhan. Oh, dahsyat. Ya, itu nomor 1. Kita buka lagi Ibrani 4 ayat 12. Fungsi kedua firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Ya, jadi saya bilang setahun 2 tahun ke depan, Pak Syukur siap-siap, Pak Martin gak ada handle. Jangan lari-lari kau. Aku bilang iya, karena saya akan perintisan, ya Jatinangor itu serius itu, ya mereka anak-anak yang radikal, ya 4 kampus, bahkan 5-6 kampus, ya kita doa lah. ITB, Unpad, IPDN, Ikopin, Maranatha, Parahyangan, Telkom University 7. Itu ya 7.
Belum yang lain. Ya, belum lagi ke arah Lembang itu UPI, Universitas Pendidikan Indonesia 8. Itu penuaian dari mereka yang bergerilya. Anak dari Bandung kepada seluruh Indonesia. Saya cuma bilang slogannya dari Jatinangor kepada seluruh Indonesia. Ya, untuk membangun satu kegerakan Allah bagi Indonesia dari orang-orang muda. Ini penuaian akhir. Ini saya respon panggilan Tuhan, penuaian akhir sebelum Tuhan datang. Ya, saya siap, saya bilang, Tuhan saya siap. Sama istri saya bilang, saya siap Tuhan, penuaian akhir. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah ini, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, fungsi firman Tuhan yang kedua, memurnikan kita. Dia pisahkan jiwa dan roh kita. Kadang-kadang kita sok berteologi, kadang-kadang kita sok rohani. Sedangkan keputusan yang kita ambil adalah keputusan apa? Otak kita, jiwa kita, yang hanya berdasarkan apa? Kedagingan. Kalau Roh Kudus ada pada roh kita, maka roh kita lembut. Amin. Kalau Roh Kudus ada pada kita, roh kita lembut, selalu berdasarkan kepada firman Tuhan. Makanya itu saya bilang, satu pasal satu minggu harus dihafal. Saya nggak perlu tanya-tanya deh, tapi kesadaran sendiri. Kalau ada Roh Kudus pada roh kita lembut dan selalu akan ingat akan firman Tuhan. Sehingga dalam memutuskan segala sesuatu, firman Tuhan itu memisahkan jiwa dan roh. Artinya kita dimurnikan. Oh, kamu itu ambil keputusan daging. Contoh, kayak kawin cerai. Kawin cerai, memutuskan cerai. Cerai itu daging atau roh kudus, Pak Sugur? Daging. Apapun alasannya perceraian, itu daging. Itu dimurkai Allah. Ya, makanya saya mau bilang hari ini ada firman itu dimurnikan kita. Saya mengutus anak bersama istri ke Jatinangor sebagai misioneri, anak tunggal loh. Saya cuma ingat Yesus. Bapa mengutus firman-Nya. Mengutus firman Bapa. Diutus ke dunia jadi manusia. Yaitu anak tunggal Bapa. Yang diberi nama siapa? Yesus Kristus. Itu nama Bapa. Jadi manusia, anak tunggal Bapa, namanya Yesus. Itulah nama Bapa. Waktu Gabriel ngomong sama si Maria, berikan nama dia apa? Yesus. Itulah nama Bapa. Yohanes 17 ayat 12. Bapak Ibu, itu yang kedua. Kalau kita tidak punya firman, hidup kita nggak terang. Maaf ya, gelap. Bahkan ide-ide positif apapun nggak dapat kita. Harus punya firman. Yang ketiga, kita buka Roma 10:17. Ya. Roma 10:17, demikian firman Tuhan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Fungsi ketiga, bangun iman. Jadi 3 fungsi firman itu yang harus kita ada, harus hidup, harus kita nyatakan dalam diri kita. Yang pertama, kekuatan dari Tuhan. Amen. Ya, saya cuma bilang, Anda nggak punya duit silahkan, tapi Anda harus tetap kuat. Anda boleh masalahnya banyak, silakan, tapi kita harus tetap kuat. Karena apa? Firman. Amen. Ya, kekuatan itu dari firman. Yang kedua, hidup kita harus dimurnikan. Semakin kudus, semakin murni, semakin benar, semakin yang namanya tidak ada manipulatif. Orang percaya banyak manipulatif. Maaf ya, datang sama Tuhan hanya perlu mujizat. Datang sama Tuhan hanya butuh berkat. Datang sama Tuhan hanya pengen duit. Hanya pengen proyeknya berhasil. Hanya pengen usahanya bagus. Tapi tidak datang kepada Tuhan dalam kemurnian.
Ya, tidak seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketahuilah engkau hai Raja Nebukadnezar, walaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah engkau, Allahmu. Siapa tuh? Sadrak, Mesak, Abednego. Punya nggak iman seperti ini Bapak Ibu? Kalau iman kita murni, kita nggak cari cuan, ikut dengan Tuhan. Kalau iman kita murni, kita nggak cari cuan. Tahu Steve, arti cuan Steve? Untung. Mau cien, mau ai. Ya, you cien, you ai. Ya. Saya tahu ada Stefanus tuh. Berbahasa Cina. Ya, Angel ya. Carilah orang Cina, jangan Ambon. Ya, betul. Lah kan saya sudah ngomong sama Angel. Jangan Ambon. Maaf ya. Jangan Ambon, ya. Kalau orang Batak ya boleh-boleh lah, ya. Cina lah bagus lah, perbaiki keturunan. Putih. Ya. Saya mau bilang Bapak Ibu yang kedua, pemurnian. Ayo kita datang sama Tuhan dengan hati yang murni. Walau pohon ara tak berbuah, kambing domba tak ada, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Walaupun duit tinggal 5.000, perusahaan aja nggak ada, belum dapat duit ya tumpah, iya. Tetap percaya kepada Kristus. Amin. Belum dapat transferan ya Steve? Percaya sama Kristus, setia. Walaupun orderan mungkin belum datang ya, Pak Syukur, misalnya berlama-lama tetap mengucap syukur. Amin. Datang sama Tuhan dengan hati yang murni. Saya cuma bilang jangan nipu-nipu. Banyak orang percaya hari ini nipu-nipu. Bilang miskin padahal dia tidak miskin. Bilang tidak mampu padahal dia mampu. Waduh, saya bilang ya. Bapak Ibu, itu yang kedua itu. Yang ketiga, kita Roma 10:17. Bangun iman. Kalau kita datang sama Tuhan itu sudah mengandalkan kekuatan sama Tuhan, lalu hidup kita murni, maka baru kita bisa bangun iman. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hidupnya tidak murni, bohong bisa bangun iman. Bohong. Ya, dengar baik-baik. Orang yang hidupnya tidak pasrah, imannya tidak murni, tidak mungkin punya iman yang bagus, yang baik. Karena apa? Karena hidupnya penuh manipulatif, ya, penuh manipulatif. Imannya iman situasional, ya. Jadi ada 3 berkat setelah kita ada firman. Lebih bijaksana, ya, lebih berakal budi, dan lebih mengerti. Mari kita buka Mazmur 143. 3 ayat saja, ya, karena waktu. Ya, kita buka Mazmur 143. Ya. Mazmur 143. Mazmur 143 ayat 12. Bapak Ibu, kalau kita bijaksana, kita akan bisa ngomong kepada Tuhan, kita punya prinsip kepada Tuhan, ya. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Kalau kita kenal firman, hidup dalam firman yang punya 3 tujuan tadi, 3 manfaat, maka kita akan lebih bijaksana. Kita hamba Tuhan. Musuh itu Tuhan yang akan halaukan. Karena apa? Kasih setia Tuhan. Ya, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, tapi karena kasih setia Tuhan. Coba kita buka satu ayat, Amsal 16 ayat 7. Ya, Bapak Ibu,
Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, wah enak sekali hidup. Jujur saya mau bilang, ya enak sekali hidup. Kita berjalan bersama Tuhan itu luar biasa. Ini dia. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, kembali kepada kita hari ini. Hidup kita jalan-jalannya berkenan gak sama Tuhan? Jangan coba-coba engkau menipu Tuhan. Jangan coba-coba engkau pakai jalan manipulatif dengan Tuhan. Jangan coba-coba kita berbohong sama Tuhan. Kita gak akan berkenan loh. Musuh kita itu akan dihalaukan hanya karena perkenanan Tuhan. Ya, hanya karena perkenanan Tuhan. Hanya karena kasih setia Tuhan. That's it. Bukan karena kuat hebat kita. Bukan karena gagah perkasa kita. Mari kita baca Amsal 16 lagi ayat 23. Ini tentang berakal budi. Ya, Tuhan bilang begini. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Orang yang pakai otak, saya bilang pakai otak ya, yang pikirannya itu tunduk sama firman, bukan orang yang ngomongnya sembarangan, keluar aja, yang ngomongnya ngasal, tidak. Tapi orang yang berotak, yang punya firman, yang pikirannya tunduk kepada firman, yang lebih berakal budi, seperti Amsal 16 ayat 23. Dikatakan mulutnya itu berakal budi. Bukan hatinya lagi, tapi mulutnya. Gak sembarang ngomong, gak sembarang umbar janji, tidak sembarang ngomong asal. Karena itu diperhitungkan Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, jangan sedikit-sedikit mati gua. Akhirnya gimana Linda? Ya mati. Aduh, susah ini gua. Susah ya Budari. Gimana akhirnya? Susah hidupmu. Jangan ngomong seperti itu. Mulut ini juga harus berakal budi. Lanjutkan. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau dibawa kepada raja-raja, pembesar-pembesar, bibir kita harus lebih dapat meyakinkan. Amin. Tahu nggak artinya? Bibirnya itu diurapi sehingga berbicara A, berbicara B, kita lakukan A, kita lakukan B. Jangan berbicara C, kita lakukan apa Stefanus? G. Lakukan H, kita berbicara X, kita lakukan apa? Y atau lakukan Z. Sehingga apa? Hidup kita tidak bisa dipercaya oleh orang. Dengar baik-baik. Hari ini sisi teologis dan sisi praktikal. Kalau hidup kita ada firman, maka kita lebih berakal budi. Amin. Mulut kita berakal budi. Bibir kita dikatakan oleh firman Tuhan lebih dapat meyakinkan. Makanya saya sering ngomong, mungkin sadar atau tidak, kalau ngomong udah mulai ngaco, saya katakan diam. Saya sering ngomong diam, jangan bicara seperti itu. Karena apa? Tuhan juga lihat. Sebagai pemimpin saya ngomong kepada jemaat, kepada orang yang saya gembalakan, diam. Nggak usah ngomong. Kalau kamu bingung, kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu bingung dengan persoalanmu, diam. Tidak usah bicara apa-apa. Karena apa? Ini Amsal 16 ayat 23. Mulut kita harus mulut yang berakal budi. Bibirnya lebih meyakinkan. Karena apa? Karena kita punya firman Tuhan. Amin. Makanya menjadi seorang Bapak Ibu, saya mau bilang kita jadi intercessor. Kita ini di dunia jadi intercessor loh. Tahu nggak arti intercessor? Tuh Pak. Intercessor itu pendoa syafaat. Intercessor kita itu perantara. Perantara dari perusahaan kita, perantara dari branding kita ke orang lain, ya, perantara kepada Tuhan. Ya, kalau kita hanya ngerengek, ngomel, Tuhan nggak bisa pakai kita, Bapak Ibu. Saya mau bilang, apapun yang kita lakukan, zom.
Apapun yang kita lakukan gak ada yang berhasil. Apapun yang kita lakukan nol besar. Karena kita tidak jadi intersesornya Tuhan. Caranya bagaimana? Jadikan mulut kita berakal budi. Walaupun kita marah, keep silent. Diam itu emas. Walaupun kita ngomel, jadikan mulut ini lebih sehat, lebih berotak. Jangan mulut ini omongannya kosong. Ya, bibirnya lebih meyakinkan. Karena apa? Karena ada firman. Ya, ini teguran keras buat kita. Saya percaya kita semua yang ada di sini mau dipakai Tuhan. Amin. Ya, tapi kalau Anda nggak mau dipakai Tuhan, teruskan aja kebiasaan ngomong asal, ngomong kosong, ngomong gak ada arti. Silakan, kita nggak akan dipakai Tuhan. Tapi kalau saya mau dipakai Tuhan. Amin. Saya mau melejit Bapak Ibu. Amin. Ya, siap-siap syukur ya dari ya menjadi wakil. Oh ya, saya mau melejit Bapak Ibu. Ya, saya udah siap nih, Alkitab saya tumpak bahasa Inggris New King James Version. Siap saya. Ya, karena itu lebih jaga mulut, jaga bibir. Hati-hati gunakan mulutmu. Itu sekolah minggu kan? Iya. Itu luar biasa. Dan terakhir, lebih mengerti. Ya, jadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Mari kita buka Bapak Ibu di Ayub 32. Sorry. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu Ayub 22 ayat 2. Ayo, saya diingatkan Tuhan ayat ini. Ayub 22 ayat 2. Ayub 22. Ya. Jadi mulai hari ini, ayo change our mind. Change our behavior. Change our character. Change our purpose of life. Tahu gak artinya? Change our purpose of life. Ubah tujuan hidup. Maaf ya, sedikit-sedikit harus bahasa Inggris. Jangan cuma level Cilungup. Kita harus level internasional. Oh iya, harus begitu. Sedikit-sedikit harus bahasa Inggris. Ya. Ayub 22 ayat 2. Tuhan bilang begini. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Ini yang menjadi masalah. Perhatikan, orang yang berakal budi, tapi mulutnya belum tentu berakal budi. Bibirnya belum tentu dipakai Tuhan. Makanya hidupnya hanya untuk siapa? Dirinya sendiri. Hari ini kita punya firman. Kita harus lebih berakal budi Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita mau dipakai Tuhan. Ini kita mau meloncat ke 2026 nih. Ini sudah bulan November tanggal 2. Apakah hidup kita semakin maju? Coba kita renungkan. Masuk 2025 Tuhan. Saya begini-gini aja, pancet aja hidup saya. Tahu arti pancet gak Bu Vera? Tetap pancet aja hidup saya. Gak ada perkembangan Tuhan. Ya Steve. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Sebelum kita meloncat masuk ke 2026. Bagaimana saya Tuhan? Ya, bagaimana saya Tuhan? Hari ini pelayanan saya sama Ibu Rita makin berkembang, udah 8. Ya. Nanti kalau Jatinangor terbuka 9. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, hidup kita tuh harus lebih lagi. Tadi kan ada lagu kan? Hidupku ada di tanganmu. Rancangan terindah. Jadi hidup ini harus berkembang. Ayo mari kita punya firman. Kita buka Ayub 32 ayat 8. Lebih mengerti. Yang ketiga. Tadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, ini lebih mengerti. Ya, Ayub 32 ayat 8. Ya, Ayub 32 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Ayub 32 ayat 8. Dapat?
Ayo, 2, 3. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh kita dengan roh Allah, nafas yang maha kuasa itu roh Allah. Itulah yang akan memberi kita itu pengertian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nggak baca firman, hidup kita nggak mengerti-mengerti. Yes. Tua umur, tapi karakternya apa? Anak kecil. Tua di umur, tapi tabiatnya apa? Bocah. Tua di umur, tapi tabiatnya bagaimana? Anak kecil. Karena nggak pernah firman Tuhan. Hidup nuntut, ngambek, baper, marah sama Tuhan, ngomel sama Tuhan, mintanya macam-macam sama Tuhan, nggak pernah mengucap syukur. Bapak Ibu, saya mau bilang, akhirnya nggak berguna sama Tuhan. Kalau nggak berguna sama Tuhan, bagaimana tuh Pak? Kalau nggak berguna sama Tuhan, bagaimana Pak Steve? Bukan, kalau nggak berguna, bukan nggak asin. Kalau nggak asin diinjak. Bukan, pulang ke rumah Bapak. Alias apa? RIP, mati. Oh iya, kalau nggak berguna, hati-hati Bapak Ibu. Kita pulang ke rumah Bapak. Saya mau bilang demi kasih Tuhan, jadilah orang yang berguna selama kita hidup. Maka hidup kita menjadi apa? Menjadi alatnya Tuhan. Walaupun tua, kita masih terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terakhir, mari kita buka 2 Tawaris 1 ayat 11 sampai 12. Ya. Kalau garam itu nggak bisa jadi pengawet, tidak ada asinnya, ya pasti diinjek-injek orang. Ya, diinjek-injek orang. Ya. 2 Tawaris 1 ayat 11 sampai 12. Ini cerita waktu Salomo berdoa, waktu dia naik tahta. Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti Salomo. Jangan berdoa hanya untuk berkat. Jangan berdoa untuk kekayaan. Ya. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payahmu tidak akan menambahi. Jadi berkat Tuhan itu sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu, karena apa? Salomo berkata di ayat 10, dari 10 saya bacakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Wah, dahsyat ya. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat 11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, perhatikan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian, untuk dapat menghakimi umatmu yang di atasnya aku telah merajakan engkau. Maka perhatikan Bapak Ibu, kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Bapak Ibu, kata kuncinya bagi kita siang ini ada pada kita firman. Firman itu sebagai kekuatan dari Allah. Firman itu akan memurnikan iman kita, percaya kita. Dan firman itu untuk membangun iman. Itu gunanya firman. Akibat firman ada pada kita, terang itu pada kita. Yohanes 1 ayat 9. Maka kita akan menerima manfaat firman. Maka apa yang terjadi? Hidup kita lebih bijaksana. Lebih berakal budi, lebih mengerti, berpengertian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan diberkati dari sisi bijaksana kita, akal budi kita diberkati, pengertian kita akan diberkati. Tidak sekedar itu, tapi janji Tuhan kepada Salomo juga berbicara janji kepada kita.
maka Tuhan akan memberkati kita dengan harta benda, kekayaan. Sesuai dengan firman Amsal 10:22, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bapak Ibu, jangan cari klien. Cari klien itu nomor sekian. Tapi carilah Tuhan. Seek the Lord. Bapak Ibu, jangan cari bisnis. Jangan cari uang, keuntungan. Tapi cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Betul. Saya itu praktekkan Bapak Ibu. Cari Tuhan dulu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Mazmur 127 memerintahkan berkat kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Perhatikan. Ayo kita alami. Kita nikmati sebelum kita masuk 2026. Ya, hari ini apa yang kita dapat di 2025? Kalau hidup kita masih standar biasa-biasa, hidup kita belum berkemenangan, belum melompat, karena Tuhan minta apa? Ulangan 28 ayat 13-14. Hidup kita harus seperti apa? Seperti naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo, mari kita mau datang sama Tuhan. Mari Pak Sandy. 3 ayat firman itu fungsinya 3 hal, ya, lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Harus ada pada kita, ya. Jadi bukan hanya males-malesan, ya, ngantuk-ngantuk, ya, matanya nguap begini. Ya jangan. Kuat kita dalam Tuhan. Boleh uang gak ada, tapi kekuatan kita penuh. Amin. Boleh masalah ada, tapi kekuatan kita powerful. Amin. Boleh kita dihimpit, didera, tapi Tuhan bilang persoalan-persoalan biasa, Allah itu luar biasa. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah itu setia. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat lagu nomor 6. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, bagi Tuhan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal. Walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, yes, amin Tuhan, Amin. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
Hari ini firman datang sama kita, Bapak Ibu. Ada firman pada kita. Mereka banyak ayat dalam firman itu berguna untuk 3 hal. Setelah 3 hal ini kita dimurnikan kekuatan Allah pada kita, iman kita bangun, maka hidup kita akan lebih mengerti, lebih berakal budi, hidup kita lebih bijaksana, supaya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari ini awal bulan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini kita akan semeja sehidangan dengan Tuhan. Apapun masalah kita di lalu-lalu dari Januari sampai Oktober, mari kita bawa sama Tuhan. Hari ini kita mau bersiap-siap melompat. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup saya, pulihkan saya, ampuni saya. Biarlah hidup kita semakin bersih di hadapan Allah. Hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Kita siapkan, kita renungkan, kita ambil waktu sejenak. Ayo, jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita hidup dalam dendam, dalam kebencian, dalam apapun amarah, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Amsal 11, Amsal 16 ayat 23. Mari Bapak Ibu, mulut kita lebih berakal budi, bibir kita lebih meyakinkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kira malam-malam syikir. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam diri kami. Meteraikan firman-Mu dalam diri kami. Biarlah firman-Mu itu berbuah Tuhan. Biarlah firman-Mu itu lebih menjamah kami Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu terus berbicara. Berbicara bagi kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita dengarkan firman sebelum kita makan roti dan minum anggur, sebelum kita masuk perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu Bapa. Kami mau semeja sehidangan dengan Tuhan. Kami mau Tuhan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang diwujudkan dalam roti dan anggur, supaya hidup kami satu dengan Yesus. Kami semakin erat dengan Yesus, karena di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kami di dalam Yesus, kami berbuah semakin banyak. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini kuduskan, sehingga saat kami makan dan minum, hidup kami dilawat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, diberkati, yang punya masalah diberi jalan keluar, oleh karena Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Keselamatan adalah milik kami. Di dalam Yohanes 6, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia bersama-sama dengan aku. Amin. Keselamatan ada disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan.